Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bertemu kembali dengan khotbah online GPC Anugerah Bermazmur 27 September 2020. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan berhenti memberkati kami, ketika Tuhan berhenti memelihara kami, maka hidup kami pun akan tamat, hidup kami pun akan habis. Tapi sampai hari ini Tuhan menopang kami dan menjaga kami sehingga kami bisa berdiri dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus, kami minta bila kiranya kasih karunia-Mu dicurahkan atas hidup kami, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian ketika kami belajar akan firman-Mu, dan hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, berbicara dan berkata-katalah, dan kami hari ini akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini saya akan sampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu tentang kerinduan pada Allah memulihkanku. Saudara-saudara, hidup manusia tidak akan pernah terlepas dari rasa rindu kepada sesuatu yang ditinggalkannya. Ketika saya pergi keluar kota, saya seringkali rindu dan kangen kepada anak saya. Lalu kami mulai video call, kami mulai berbicara, ya tidak terlalu lama. Tetapi setidaknya itu bisa menyambut rasa kangen saya padanya, dan itu bisa membuat hati saya merasa puas. Demikian juga saudara, ada banyak orang yang pasti memiliki rasa rindu kepada sesuatu yang ditinggalkan. Mungkin itu berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun. Saya pernah melihat sebuah film di mana seorang tentara udah bertahun-tahun tidak bertemu dengan keluarganya, tapi dia hanya membawa foto istri dan anak-anaknya, dan itu yang membuat dia kuat ketika dia perang. Kenapa? Itu kerinduan. Bagaimana rasanya jika mereka bertemu? Oh, pasti sangat bahagia. Banyak orang juga rindu akan kampung halamannya yang sudah ditinggalkan cukup lama karena merantau entah sampai di mana. Rindu kepada orang tua yang mungkin sudah ditinggal bekerja di luar negeri dan tidak pernah pulang. Rindu kepada masa kecil, rindu kepada suasana-suasana indah dan bahagia yang pernah dijalaninya dulu, ketika mereka berada dalam kondisi tidak lagi bisa menikmati hal-hal baik, hal-hal indah yang pernah terjadi pada waktu yang lalu. Ada orang-orang juga yang rindu kepada kekasihnya yang pergi, entah hilang kemana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pun kita juga akan belajar tentang kerinduan. Tetapi kerinduan yang satu ini adalah kerinduan yang paling mendasar, sebuah kerinduan yang paling dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kehidupannya menjadi penuh. Saya akan mengajak saudara untuk membaca Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dan nanti kita akan membahasnya satu persatu dengan pertolongan Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan
untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Mazmur pasal 42 ayat 1 ini adalah sebuah nyanyian pengajaran. Ini adalah sebuah lagu. Tapi bukan lagu yang kita pikir berkembang daripada kemampuan manusia untuk mengarang sebuah lagu. Ini adalah lagu yang diilhami oleh Roh Allah. Sehingga hari ini, lagu ini adalah firman Tuhan yang kita percayai dapat memberkati kehidupan kita secara rohani, di mana Roh Allah, di mana Tuhan sendiri sebagai pengarangnya bekerja untuk menyentuh hidup kita melalui lagu ini, melalui syairnya yang kita baca hari ini. Pengajaran Bani Korah. Siapakah Bani Korah? Bani Korah ini adalah anak-anak dari keturunan Korah yang melayani Tuhan di dalam bait Allah. Dari mereka ada yang menjadi penjaga bait Allah, menjadi pengolah makanan, menjadi penyanyi-penyanyi, ya, atau pemimpin-pemimpin pujian di dalam bait Allah. Ada yang menulis mazmur seperti yang saat ini kita baca. Yang jelas saudara-saudara, di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-19, Bani Korah adalah keturunan Lewi yang melayani puji-pujian bagi Tuhan. Jadi Mazmur 42 ini adalah nyanyian pengajaran. Itu sebabnya hari ini ketika kita membacanya, kita akan diajar oleh lagu yang ditulis oleh Bani Korah, tetapi yang diilhami oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Allah. Apakah isinya? Isi yang pertama, Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara-saudara, Bani Korah memberikan sebuah gambaran tentang kerinduan seorang manusia kepada Allah dengan kerinduan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan yang dia pakai sebagai penggambaran adalah rusa yang merindukan sungai yang berair. Mengapa rusa? Saudara-saudara, rusa adalah binatang mamalia. Dia pemama biak. Yang jelas, rusa ini punya satu ciri, yakni kakinya kuat. Dan dia sangat mudah beradaptasi dengan medan-medan yang sukar. Itu sebabnya rusa cocok berada di hutan. Bahkan di dalam kitab Mazmur yang lain ditulis kaki rusa berjejak di atas bukit-bukit. Saudara-saudara, binatang yang satu ini adalah binatang yang gesit, binatang yang lincah, tubuhnya lentur, fleksibel. Dia tidak terlalu keras seperti badak. Saudara-saudara, rusa ini memiliki kelebihan-kelebihan. Dia bukan saja memiliki tubuh yang cantik, ya, tetapi dia adalah binatang peloncat, pintar meloncat, dan dia juga bisa berenang. Ini kelebihan rusa. Dan larinya, wow, begitu cepat. Seekor rusa bisa berlari 80 sampai 90 km per jam. Dan itu lebih cepat daripada macan yang hanya 60 sampai 70 km. Itu sebabnya jika diadu, maka rusa akan sampai lebih dahulu, finish lebih dahulu. Kalau di dalam sebuah lomba kejuaraan, singa atau macan pasti dikalahkan. Tapi mengapa? Macan atau singa yang larinya jauh lebih lambat bisa menerkam rusa. Inilah saudara yang menjadi penyebabnya. Rusa tidak optimis. Rusa merasa tidak percaya diri. Dia merasa lemah dan dia merasa bisa dimangsa oleh macan yang besar. Apalagi kalau dia sudah mendengar auman atau eraman singa. Wah, dia langsung ketakutan. Itu sebabnya ketika dia berlari, mungkin dia kadang melihat ke belakang untuk memastikan bahwa jarak antara dia dengan macan sudah begitu jauh. Dan hal seperti itulah yang justru membuat dia tidak fokus untuk lari ke depan. Dan akhirnya macan yang memiliki keinginan untuk memangsanya menangkap dan membunuhnya. Saudara-saudara yang dikasih dan dicintai Tuhan, itulah kehidupan rusa yang selalu berada di dalam bahaya, siap dikejar oleh para predator. Dan
tentu saja hidupnya keras. Dan gambaran ini sama dengan gambaran seorang manusia. Seorang manusia juga memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi manusia juga berada di medan yang sangat keras, medan yang sangat berbahaya. Di mana-mana dia bisa bertemu dengan predator-predator yang siap memangsanya. Apakah itu adalah lawan, musuh, manusia? Apakah itu masalah? Apakah itu persoalan? Apakah itu bencana alam? Ada saja. Saudara-saudara, itu sebabnya ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Jadilah manusia yang optimis, jadilah manusia yang kuat, jadilah manusia yang tidak pantang menyerah, jadilah manusia yang memiliki visi ke depan, jadilah manusia yang percaya bahwa diri Anda adalah manusia yang unggul. Mengapa? Karena Kristus, karena Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Puji Tuhan. Tetapi hari ini yang ditekankan di dalam Mazmur 42 adalah berbicara tentang sebuah kerinduan kepada Tuhan yang sangat besar. Dan inilah pesan yang diberikan. Dan itu digambarkan seperti rusa yang mungkin telah lelah letih berlari seharian. Bahkan mungkin dia adalah rusa yang baru saja lolos dari kejaran singa atau macan. Dan pada waktu dia berlari, mungkin dia terengah-engah. Dan saudara-saudara, begitu dia berhenti, maka yang dibayangkan, yang dilihat adalah yang dibutuhkan, yaitu sungai yang berair. Mengapa dia menginginkan sungai yang berair? Karena di sungai yang berair itu dia bisa melepaskan dahaganya, dia bisa minum sebanyak-banyaknya, dan dia juga bisa masuk untuk berenang di sana. Betapa bahagianya seekor rusa menemukan sungai yang berair. Nah, saudara-saudara, rusa tidak butuh gaun yang bagus supaya dia terlihat cantik. Rusa juga tidak butuh hal yang lain. Misalnya, dia juga tidak butuh uang atau harta yang banyak untuk membuat status sosialnya lebih tinggi atau terlihat lebih tinggi. Dia tidak butuh rumah yang mewah. Mengapa? Karena dia lebih cocok di hutan. Kakinya memang diciptakan oleh Tuhan untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Sama seperti manusia diciptakan untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Dia lebih cocok di hutan. Di hutan dia bisa menemukan makanan. Walaupun keadaan dan kondisinya lebih buruk. Kalau di rumah tidak ada hewan-hewan predator yang mengejarnya. Kalau rumahnya ditutup, tapi dia bisa mati di sana kalau tidak ada yang memberi makan. Namun ada satu hal yang paling penting. Rusa cuma membutuhkan satu. Dia membutuhkan air. Karena air adalah kehidupan baginya. Saudara-saudara, Mazmur 42 mengatakan bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Manusia rindu kepada Allah dengan kerinduan yang sangat besar. Mengapa? Karena begitu dia bertemu dengan Allah, dia menemukan kehidupan. Seperti rusa bertemu dengan air. Hari ini kita sedang belajar satu hal, yaitu tentang kerinduan yang sejati. Saudara-saudara, kerinduan sejati itu adalah kerinduan yang membuat kita tidak membutuhkan yang lainnya. Seperti rusa tidak butuh gaun, tidak butuh uang dan harta, tidak butuh rumah mewah, dia cuma butuh air. Demikianlah, kalau kita cuma membutuhkan Tuhan, maka itulah kerinduan yang sejati di dalam diri kita kepada Tuhan. Apakah saudara memiliki kerinduan yang sejati itu di dalam diri saudara? Saudara sendirilah yang bisa menjawabnya. Yang kedua, Mazmur 42 ini sebenarnya juga sedang menggambarkan tentang kerinduan Raja Daud atau kerinduan Daud kepada Allah. Ketika dia selesai sibuk dengan segala urusan kenegaraannya, di mana dia harus mengatur rakyatnya, mengatur segala sesuatunya, dan juga saudara-saudara, dia harus menyelesaikan peperangan. Mungkin dia sedang memimpin pasukan perang dan mengalami ketegangan-ketegangan dalam kehidupannya. Ada satu titik, ada satu saat di mana Daud berhenti dan dia merindukan Tuhan seperti biasanya. Dia mempersembahkan korban untuk Tuhan.
dan berurusan, berhubungan dengan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-42, ayat yang ketiga, dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudara, gambaran pertama adalah rusa yang rindu sungai berair, yang dianalogikan dengan gambaran Daud yang rindu kepada Tuhan. Tetapi yang ketiga, yang justru menjadi sumber inspirasi berita ini sejak awal, adalah pemazmur itu sendiri yang hatinya remuk karena berada jauh dari bait Allah. Mengapa? Karena mungkin dia sedang dibuang di jauh daripada tanah airnya di sebelah utara, sehingga ketika dia ingin pergi ke bait Allah, dia cuma bisa membayang dan menghayalkan hal itu. Tetapi saudara-saudara, dia selalu rindu ingin bertemu dengan Allah. Mengapa? Karena di waktu-waktu yang lalu dia melakukan perayaan, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi di tempat musuh, dia mengalami penderitaan mental dan batin, di mana musuh mengejek dan menghina dia, sehingga dia tidak mengalami damai, dia tidak mengalami sejahtera. Hatinya sungguh-sungguh rindu untuk bersiara ke bait Allah, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia hanya dapat melihat saja, sehingga dia berkata, bolehkah aku datang melihat Allah? Itu menunjukkan bahwa dia ingin dipulangkan ke tanah air dan kembali beribadah, bersekutu dengan Tuhan seperti semula. Ini seperti ketika di dalam keadaan perang. Pasti setiap orang ingin perang segera berakhir, ingin kehidupan menjadi normal kembali, segala sesuatu menjadi baik, rumahnya dibangun, kotanya dibangun, hidupnya baik. Tetapi jika perang itu belum berakhir, itu hanya sebuah khayalan. Dan itu yang akan menimbulkan satu kerinduan untuk kembali dalam kehidupan yang begitu indah, yang Tuhan dulu pernah berikan kepadanya. Saudara-saudara, kemarin saja saat pandemi, pertama-tama ketika gereja-gereja sudah ditutup, tempat ibadah ditutup, ada banyak anak-anak Tuhan menjadi begitu berat. Mereka rindu untuk datang lagi ke tempat ibadah, datang bergereja, memuji dan menyembah Tuhan seperti biasanya bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Tetapi saudara-saudara, itu tidak terjadi, dan itu menimbulkan kerinduan yang sangat luar biasa. Apalagi saudara-saudara, jika kehidupan kita dibatasi secara luar biasa. Ada saudara-saudara kita seiman di tempat-tempat lain yang tidak bisa beribadah seperti kita beribadah. Mereka dibatasi, mereka dilarang, mereka tidak diizinkan untuk melakukan itu. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Itu sebabnya pesan firman Tuhan bagi kita adalah, jika kita masih diberi waktu oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan, datanglah kepadanya. Gunakanlah waktu yang berharga, yang belum tentu bisa datang yang kedua kali. Karena persekutuan dengan Tuhan tidak dapat digantikan dengan apapun. Mazmur 42 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara-saudara, ayat ini menggambarkan tentang kondisi jauh si pemazmur dari Tuhan. Dia dalam tekanan, di dalam intimidasi, bahkan mungkin teror, penghinaan, ejekan. Seakan-akan, di mana Allahmu? Di mana Tuhan tidak berbuat apa-apa kepadamu? Keadaannya tidak berubah, seakan-akan dia tidak punya pertolongan. Sehingga saudara, rasa sakit dan air matalah yang setiap hari menjadi teman dan makanan sehari-hari. Pada saat itulah hatinya mengenang masa yang silam, di mana pemazmur dengan sangat giat dan semangat, dengan antusias bertemu dengan Allah. Dia ada di bait Allah dengan rasa gembira dan sorak-sorai. Itu ada di ayat yang keempat, ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat. Saudara, itu kenangan-kenangan di masa lalu. Sekali lagi, ini hanya kenangan, bukan peristiwa real,
bukan peristiwa hari ini, maka keadaan tertekan dan gelisah kembali menemani. Bagaimana dengan hidup saudara saat-saat ini? Mungkin saudara adalah termasuk orang-orang yang sedang mengenang masa-masa yang silam, masa-masa yang lalu ketika engkau begitu dekat dengan Tuhan, ketika engkau memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, tapi persekutuan yang indah yang dekat itu hilang. Karena apa? Karena pengaruh dunia, karena masalah, karena persoalan, karena cinta dunia. Banyak hal merusak hubunganmu dengan Tuhan dan engkau membiarkannya saja. Tetapi sekarang engkau tiba-tiba sadar hidupmu sudah begitu terjepit, kondisimu begitu tidak baik, dan engkau ingin sekali, engkau rindu bertemu dengan Tuhan yang sayang, yang mengasihimu, yang membuat engkau menikmati kepenuhan hidup ini. Engkau adalah termasuk rusa yang rindu sungai yang berair. Tetapi saudara-saudara, kita akan belajar bahwa pemazmur tidak turut larut di dalam kesedihan. Dia tidak larut dalam kondisi yang tidak menentu, dalam keadaan yang terpuruk. Imannya lahir kembali, menyudahi masa yang suram. Kebangkitan hatinya, mengusir beban-beban di dalam jiwanya. Ia berkata, di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, tekanan yang telah merusak mental dan menjadikan kita penakut bukannya penakluk, harus dibangkitkan dengan iman kepada Yesus yang telah memberikan kuasa kebangkitannya kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Allah. Berharap adalah menyerahkan semua kecemasan, kekhawatiran kita akan masa depan kepadanya sebagai pribadi yang dapat kita andalkan. Lalu pemazmur juga berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Maka bersyukur kepada Allah sebagai penolong adalah manifestasi yang alami dan rohani yang wajar. Saudara-saudara, setelah kita benar-benar berharap penuh kepada Allah dengan iman yang memang sanggup menolong kita dalam keadaan seperti apapun, maka mau tidak mau kita akan memanifestasikan, melahirkan ucapan syukur yang wajar, di mana beban-beban kita terlepas, semua masalah-masalah kita tanggalkan. Mengapa? Karena hati kita tidak condong kepada masalah, hati kita tidak condong kepada masa lalu, hati kita tidak condong kepada persoalan, tapi hati kita condong kepada Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan, menyelesaikan masalah kita. Yang terakhir, fokuslah memandang Tuhan yang telah tersalib ganti kita. Saudara-saudara, jangan sampai kita datang kepada Tuhan, tetapi wajah kita menoleh ke belakang seperti istri Lot yang akhirnya dikutuk menjadi tiang garam. Mengapa dia menoleh ke belakang? Karena dia sayang sekali meninggalkan Sodom dan Gomora yang penuh dengan kekayaan duniawi, yang penuh dengan kekayaan materi. Ada harta di sana. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang mau menyelamatkan diri harus pergi, harus keluar dari semua itu. Hari ini saya tidak tahu apa masalah saudara, hari ini saya tidak mengerti apa pergumulanmu. Tapi jika engkau seperti istri Lot yang sedang melihat bahwa apa yang engkau alami sekarang sedang dibakar dan dihancurkan oleh Tuhan, maka engkau harus keluar dari sana untuk menyelamatkan diri. Selalu ada berkat yang tersedia, yang disiapkan oleh Tuhan di luar sana, karena Tuhan adalah Tuhan yang sayang kepada anak-anaknya. Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, naikkan pujian dan penyembahan yang penuh kerinduan kepada Allah dengan antusias. Mengapa? Karena saudara-saudara, pujian dan penyembahan yang penuh kerinduan kepada Allah dan sangat penuh semangat kita lakukan, itu akan membawa pemulihan di dalam hidup kita. Seperti rusa yang sedang kehausan membutuhkan air, demikian pula kita bertemu dengan Tuhan bukan cuma sekedar keinginan, tetapi itu adalah kebutuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita butuh dan kita sungguh-sungguh mencari, kita akan dipuaskan. Yang kedua, percayalah bahwa kita lebih unggul karena Kristus dibanding musuh-musuh kita secara rohani.
Jika kondisi hari-hari ini terasa sesak dan ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, ingatlah bahwa rusa memiliki keunggulan lebih daripada musuh-musuhnya. Dia bisa berlari jauh lebih cepat. Yang paling penting adalah arahkan pandangan mata saudara yang tertuju kepada Kristus. Dan berlarilah sedemikian rupa seperti kata firman Tuhan, maka saudara akan menang di dalam perlombaan iman. Saudara, jangan lupa, percayalah, saudara lebih unggul dan lebih kuat daripada musuh-musuh Anda. Hari ini kalau saudara berkata, aku begitu lemah, aku tidak berdaya, aku tidak mampu, saudara-saudara, engkau akan terus hidup di dalam khayalan untuk keluar bebas dan menikmati kasih serta anugerah Tuhan. Tapi kalau engkau keluar dan engkau percaya Tuhan sedang membawamu untuk berlari lebih cepat dari semua masalahmu, lebih cepat dari semua persoalanmu, lebih cepat dari semua dosa-dosamu, lebih cepat dari semua ikatan-ikatan, tekanan dan beban, maka engkau akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang ketiga, bangkit, berharap, bersyukur, dan datang kepada Yesus adalah kunci kemenangan untuk keluar dari kematian rohani dan mengalami pemulihan hidup. Mari kita bangkit, mari kita berharap, mari kita bersyukur, mari kita datang kepada Yesus. Karena Yesus berkata, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan demikian saudara-saudara, maka kita akan mengalami pembebasan dan kelepasan dari Tuhan. Dengarlah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, khotbah ini hanya untuk mereka yang rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Karena saudara sudah menyadari atau telah menyadari bahwa dunia telah menjauhkan engkau dari kasih Allah. Maka hari ini kalau engkau rindu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, seperti rusa yang rindu aliran sungaimu, demikian jiwaku rindu akan engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.